Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para sahabatku, khususnya para santri Ihtiyatul Asna dan semua para pemirsa yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita nikmat iman, Islam dan kesempatan. Alhamdulillah, kita sudah melaksanakan ibadah puasa, sudah hari ke-7 dan insya Allah nanti malam sudah memasuki malam ke-8. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah mengetahui bahwa di antara para nabi yang menjadi kekasihnya Allah adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam disandingkan bersolawat dengan baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan julukan atau predikat oleh Allah sebagai Khalilullah atau kekasihnya Allah. Kita tahu bahwa Nabi Ibrahim adalah salah satu contoh atau panutan yang perlu kita contoh semua dari segi kehidupannya. Nabi Ibrahim alaihissalam disebut juga sebagai Abul Anbiya. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah keturunan kami yang taat kepadamu. Alhamdulillah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai kekasihnya Allah, hal itu pun mengundang berbagai keirian atau menimbulkan berbagai pertanyaan dari berbagai malaikat. Ya Allah, mengapa engkau menjadikan Ibrahim sebagai kekasihmu? Wahai para malaikatku, ketahuilah bahwa Ibrahim memang pantas aku jadikan sebagai kekasih. Jika engkau tidak percaya, silahkan uji Ibrahim. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal sebagai seorang nabi, seorang lelaki yang mempunyai kekayaan yang luar biasa, mempunyai berbagai ternak yang banyak. Tetapi hal tersebut tidak menjadikan beliau lupa dengan Allah SWT. Suatu saat para malaikat pun ingin menguji apakah dengan beternak seperti itu, apakah dia mau mengorbankan kepada Allah. Ternyata Nabi Ibrahim pun menjawab kepada para malaikat, wahai para malaikat, ini ternak datangnya dari Allah. Dan jika suatu saat Allah ingin mengambil semua ternak ini, maka akan aku korbankan kepada Allah SWT. Dan itu sebagai rasa syukurku kepada Allah SWT. Hingga suatu saat, alhasil Allah menguji dengan ingin mengambil anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, yang sudah lama dinanti-nantikan kedatangannya. Tetapi begitu beliau lahir, Allah mengujinya dengan ingin mengambil Nabi Ismail sebagai bukti pengorbanan Ibrahim alaihissalam kepada Allah SWT. Dan akhirnya Nabi Ibrahim pun juga taat kepada Allah dengan mengorbankan Nabi Ismail, dan akhirnya pun itu hanya sebagai ujian dan Allah menggantinya dengan seekor domba. Kita bisa tarik kesimpulan bahwa itu salah satu contoh bahwa Nabi Ibrahim termasuk hamba Allah yang taat, mampu mengorbankan seluruh apa yang dia milikinya, bahkan seorang anak yang mereka cintai. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam memang tidak habis kita kupas. Kita contoh sebagai kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana Nabi Ibrahim mengorbankan seluruh harta jiwa untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika dengan istrinya Ibu Siti Hajar
beliau diuji oleh Allah SWT untuk meninggalkan anak dan istrinya. Tetapi berkah ketawakalan Ibu Siti Hajar dan ketawakalan Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim meninggalkan Ibu Hajar dan Ismail, tetapi Allah memberikan anugerah kepada Ibu Hajar dan Nabi Ismail di tengah gurun pasir yang sangat kering. Ibu Hajar mencari air dari Bukit Sofa ke Marwah. Akhirnya sampai 7 kali, di situ punlah Allah memberikan hasil berupa tawakalnya berupa air Zam-Zam. Dan air Zam-Zam bisa kita nikmati sampai saat ini adalah bukti bahwa itu adalah sejarah dari Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai tawakal kepada Allah SWT. Kemudian Nabi Ibrahim mempunyai keistimewaan yang lain. Dengan Nabi Ismail pun Allah memberikan kepercayaan kepada beliau untuk membangun Ka'bah sebagai kiblat seluruh umat muslim di dunia ini. Bahkan Allah juga mengutus Ibrahim untuk memanggil seluruh manusia di penjuru dunia untuk mengunjungi Baitullah. Dan alhamdulillah sampai sekarang pun kita bisa melihat bagaimana semua orang berduyun-duyun dari seluruh penjuru dunia menuju Baitullah untuk melaksanakan haji ataupun umroh. Itu menandakan bahwa Allah mengabulkan permintaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Pemirsa yang dirahmati Allah, begitu banyak keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian di hari malam ke-8 ini, apakah kita sebagai umat Nabi Muhammad bisa menyandingkan dengan pahala Nabi Ibrahim alaihissalam berhubungan dengan keutamaan Nabi Ibrahim alaihissalam? Tentunya rasanya tidak mungkin. Tetapi pada malam ke-8 ini Rasulullah SAW bersabda melalui Ali bin Abi Thalib, barang siapa yang bersolat tarawih di malam ke-8, maka Allah akan memberikan anugerah penghargaan sama halnya kepada memberikan anugerah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini adalah bukti rahmat ya Allah SWT. Maka dari itu para hadirin, para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, mumpung ini masih 10 hari yang pertama, belum terlambat, dan mari kita kuatkan lagi, semangat lagi untuk menggenjot semangat lagi di bulan Ramadan ini. Jangan lupa nanti malam kita laksanakan sholat tarawih. Insya Allah kita akan mendapatkan pahala sebagaimana Allah memberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.